Oke guys, sekarang saya sudah sampai di Bukit 360 ya. Terlihat sangat dekat sekali sih, lumayan sih dekat. Oke, sebelum kita terbangkan drone, kita akan memantau apa saja sih yang saat ini ya pengerjaannya, dan di mana lokasi akan dibangun hotel ataupun penginapan ataupun resto ya. Nanti kita akan coba cek. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Azra Lombok untuk memantau progres terkini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Keunggulan pertama adalah sentuhan ya untuk Nusantara. Sirkuit Mandalika memasuki sejumlah akses lokal permukaan jalur ya. Salah satu yang terlihat jelas adalah corak subnail di lintasan. Ini adalah corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini ada di area run-off atau aspal luar dari pojok ke 15 dan 16 ya para sahabat Azra Lombok, untuk sentuhan Nusantaranya. Jadi di sini di sirkuit Mandalika ini semua tertera ya dari khas Lomboknya. Sekarang kita akan lanjut untuk melihat bagaimana untuk kondisi terkini dari Bukit 360. Sebelum kita akan membahas di mana akan dibangun untuk perhotelan atau penginapan yang akan dibangun di area dari sekitaran untuk sirkuit Mandalika atau Cake Mandalika. Para sahabat Azra Lombok, sekarang kita masih berada di posisi Bukit 360 dan tepatnya kita berada di atas badan jalan menuju dari bangunan untuk dari gedung 360 sirkuit Mandalika. Untuk konsep sirkuit ya, dimana keunggulan lainnya terdapat pada konsep sirkuit. Jadi sirkuit Mandalika ini mengusung street circuit yang merujuk pada fungsi balapan yang lebih besar. Jadi bila tidak ada balapan, sirkuit dapat difungsikan untuk hal lain. Nah, ini apa yang akan difungsikan? Kita akan tunggu bersama-sama ya. Dengan lokasi sirkuit Mandalika yang berada di dekat pantai ya. Jadi kita bisa berekreasi di sana, akan menjadi hal yang menyenangkan kala balapan tak ada. Namun jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Nah, ini dia guys ya. Jadi tetap terbatas, bukan dalam artian street circuitnya bisa digunakan untuk umum, namun di sini tetap dilakukan penjagaan ketat. Dan ini adalah gedung dari Bukit 360 yang bisa kita saksikan, yang dimana pemandangan kita bisa melihat pemandangan yang sangat cantik ya, dengan pandangan pantai yang sangat luar biasa di sore hari ini. Dan terlihat juga di sini untuk bukit dari Seger Beach juga terlihat dari gedung ini, sangat cantik sekali dengan memberikan sensasi yang sangat luar biasa. Wah, ini kalau mengambil foto dari sini kayaknya seru banget ya. Nah, ini kita juga harus mengetahui bahwa dari ITDC dan MGPA ya kompak sekali ingin menggelar untuk balapan dari World GT Challenge dan gelar balapan untuk F1 mungkin ya di sirkuit Mandalika. Namun ya yang terlihat pasti untuk informasi sementara yang dimana untuk balapan dari World GT Challenge dan balapan dari World Superbike yang akan digelar di tahun ini ya, pastinya itu akan pasti menurut saya ya. Cuman kita akan doakan sajalah untuk gelaran dari sirkuit ini, untuk gelaran dari Formula One ya. Dikarenakan untuk seperti kita ketahui berita yang kemarin bahwa Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar M. Mansur ya membuka kemungkinan sirkuit Mandalika dapat dipakai sebagai arena Formula One. Wah, ini ya. Tapi untuk kita untuk kita bermimpi bahwa bisa menggelar
balapan F1 di sirkuit Mandalika ini sangat mungkin sekali ya. Jadi tinggal dilakukan untuk sesuai dengan standar untuk standar internasionalnya pastinya ya. Oke, dan sebagai pemilik dan pengelola sirkuit ITDC optimistis ya balapan jet darat itu bisa mengaspal di Indonesia dalam waktu dekat. Wah, ini informasinya sangat menarik sekali ya. Sebuah sirkuit itu selalu tujuan akhirnya tidak hanya untuk satu balapan. Dari awal kami memang berencana sirkuit bisa dipakai juga untuk balapan roda 4-nya. Ini akan cita-cita ya, luar biasa nih. Jadi suatu hari juga sirkuit bisa dipakai untuk Formula One ya. Seperti kita ketahui bahwa kemarin sirkuit Mandalika telah sukses menggelar balapan dari MotoGP Indonesia dengan berbagai pro dan kontra pastinya ya, bahwa di sini kita bisa melihat ya pada waktu itu gelaran yang sangat sukses dengan meludaknya para penonton dengan sampai kekurangan semua fasilitas ya. Ini akan menjadi salah satu PR besar bagi pihak penyelenggara ITDC maupun MGPA untuk menyiapkan semua fasilitas. Nah, maka dari itu sekarang ini kita ketahui bahwa pengembangan untuk Kick Mandalika ya, untuk memenuhi fasilitas-fasilitas untuk mendukung event-event yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sudah mulai dikerjakan, dan pengerjaan untuk bagian dari area sirkuit pun mulai dikerjakan semua ya, supaya bisa menjadi sirkuit yang terbaik di dunia. Jadi pada race MotoGP Mandalika yang merupakan seri kedua ya kejuaraan dunia MotoGP ini berlangsung kemarin pada tanggal 18-20 Maret 2022 ya, bertetapan dengan gelaran MotoGP Mandalika Formula One ya. Mulai musim ini dia dengan seri pertama GP Bahrain. Wah, ini yang kemarin ya untuk Formula One-nya. Menyinggung soal venue dari F1, memungkinkan sirkuit Mandalika menggelar ajang balap mobil yang paling bergengsi di dunia itu. Wah, ini kemungkinan bisa ya. Menggelar F1 di sirkuit Mandalika tidak akan bisa dalam waktu dekat ini ya. Menurut saya tidak akan bisa karena membutuhkan banyak sekali untuk PR-PR yang besar lah bagi sirkuit Mandalika untuk memenuhi itu. Jadi kita doakan saja lah ya. Karena di sini kan untuk gelaran dari Formula One menurut saya bahwa untuk memenuhi standar penyelenggaraan balapan F1 masih belum. Jadi perlulah nanti akan dilakukan check and cross check ya mungkin ya, untuk memenuhi supaya bisa menggelar balapan F1 nanti ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa baik dari sirkuit untuk balapan F1 maupun MotoGP itu harus masuk dalam kategori Grade A sesuai dengan standar for road racing circuit atau SRRC seperti itu. Sirkuit dengan Grade A harus memiliki panjang 4,3 km atau 4,5 km, lalu minimal harus bisa digunakan untuk 10 putaran. Ini untuk balapan F1 ya guys ya. Oke, kita akan coba meninggalkan dulu untuk Bukit 360 dan kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri dari tikungan 8, 9, dan 10 untuk melihat bagaimana kecantikan lainnya dari sisi lain lah ya untuk sirkuit Mandalika ini. Oke, dan bisa kita perhatikan di sini ya guys, untuk lahan di sini yang nanti akan dipergunakan untuk pembangunan dari perhotelan atau penginapan lainnya dan bagian resto-resto lainnya. Seperti akan mirip dengan saat ini untuk bagian dari Mandalika atau Kuta Beach Mandalika. Seperti itu akan dibangun hotel di pinggir pantai pastinya. Dan ini akan memudahkan jalur ya, dimana akan dibangun penginapan atau hotel-hotel yang akan dibangun di pinggir pantai, dan lokasinya ini adalah kondisi pantai yang di depannya ya, atau pinggir pantainya seperti ini. Dan ini adalah lokasi-lokasi yang akan dibangun perhotelan atau penginapan dan resto,
khususnya di sebelah kiri dari tikungan ke 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 guys. Oke. Nah, ini adalah jalur utama juga yang saat ini lagi berlangsung untuk pembangunan, yang dimana terlihat di sini para pekerja di sirkuit Mandalika ya. Saat ini membuat untuk badan jalan yang berbentuk bundar di sini ya, atau taman bundar yang saat ini masih dalam progres pembangunan. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Jadi fasilitas-fasilitas untuk pengembangan dari Kick Mandalika untuk mendukung event di sirkuit Mandalika ini sudah mulai dikerjakan guys. Jadi jangan khawatir lagi untuk kekurangan untuk penginapan, dan harga-harga penginapan yang mahal mungkin ya tidak akan ada lagi, dikarenakan akan dipenuhi semua fasilitas-fasilitas ya dalam pengembangan untuk Kick Mandalika dalam mendukung event di sirkuit Mandalika ini. Dan ini lokasi-lokasi lahan yang sudah dipersiapkan oleh para pihak penyelenggara untuk memenuhi fasilitas bagi para penonton nanti. Oke, kita akan kembali ke area track ya para sahabat Azra Lombok. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi untuk bagian dari zona tengah, dan ini adalah akses dari tunnel 2 yang dimana nanti teman-teman akan dikiring dari zona tengah menuju hotel atau penginapan yang nantinya juga akan ada mall juga. Wah, akan ada pembelanjaan akan dibangun juga di bagian dari Kick Mandalika ini, dan ada lapangan golf dan sebagainya. Itu sudah mulai dirancangkan. Itu nanti kemungkinan untuk mall yang akan dibangun itu berada di zona gerbang timur ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan sekarang ini kita masih berada di sisi sebelah kanan, tepatnya kita berada di tikungan ke 4 ya, di mana di sini masih dalam proses penggalian atau pengerjaan yang akan yang akan segera dipasang untuk bagian dari box culvert untuk sistem drainase yang saat ini masih dalam penggalian. Oke, sekarang kita akan tinggalkan untuk melihat bagaimana saluran dari sistem drainase di sini. Sudah berjalan dengan bagus, cuma nanti akan perlu dilakukan perbaikan ya. Dan kita kembali untuk bagian dari area track di sini. Kita lihat di sini untuk bagian dari area tribun masih tetap standby untuk bagian di sini. Oke, dengan begitu sangat bersih dan cantik. Jadi tidak sembarangan ya untuk memasuki dari area dari sirkuit Mandalika, karena penjagaan terus dijaga ketat di sini.